Keluar ya, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, Ruqyah kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini kami akan menyajikan pasien-pasien yang memiliki pengalaman mendatangi paranormal supaya dapat menggapai segala harapan. Namun sayangnya berujung petaka. Bangun, jangan bangun. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita awali dengan kasus gangguan gaib yang terjadi pada Kartini. Ada satu cerita, kalau pengen nutup orang, mesti ambil salah satu pakaiannya. Saya punya dosa besar sama orang tua saya. Bapak saya terutama. Saya cari syariat ke dukun. Apapun yang saya lakukan, kesalahan apapun yang saya buat, bapak saya nggak berani angkat bicara. Sampai sekarang udah hampir 10 tahun lebih. Dari seluruh ritual kesyirikan yang pernah. Setelah merasa cukup mendiagnosanya, Ustadz Muhammad Zunaidi kemudian memintanya untuk bermuhasabah. Untuk pemakaian susu, biasanya kita mahar, kain kapan, bunga, dan uang. Nanti dimandiin, terus kita dikapanin, terus dipakai. Ditempel di bagian mana yang kita mau. Akan tetapi, akhir-akhir ini perempuan 35 tahun ini menyadari bahwa ia justru hanya mengalami banyak kerugian dan kesusahan semata. Ayo, bismillah. Tidak sampai di situ saja, karena hatinya masih belum merasa puas. Dia mencoba penawaran lainnya, yaitu memasang susuk di bagian tubuhnya dengan memasukkan benda asing secara spiritual untuk mendapatkan keistimewaan. Terus, pusat-pusat, baca bismillahirrahmanirrahim. Ukhrij ya Allah, keluarlah kalian serta seluruh pengaruh yang kalian bawa. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Dan sekarang dia malah menunjukkan kesedihannya. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو. Ia terus memohon ampunan dengan linangan air mata. Minul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, dorong ini bismillahirrahmanirrahim, ini usap ini. Tak berselang waktu lama, dia justru merasakan mual. Keluar semuanya. Terus, keluar. Ukhrij ya Allah. Terus. Suara yang keluar dari mulutnya pun berubah. Nah, dorong terus sampai ke ujung mulut. Dorong pakai tangannya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Terakhir. Bibirnya semakin terbuka lebar dan lehernya seperti tercekik. Nah, terus. Masing-masing punya keinginan. Contohnya saya dari mulut. Orang kalah bicara sama saya. Orang segan sama saya. Kalau untuk menggoda biasanya dipakai dari mata. Itu pun bertahap. Bagaimana? Apa emas, apa intan. Tergantung dari harga, dari keinginan. Tergantung dari panterangan.
Cuma yang disayangkan kalau misalkan orang yang memasangnya nggak ada, nggak akan bisa diambil sampai dibawa mati. Yang bekas disusuk, pegang tangan kanan, tarik. Yang bekas disusuk, tarik, buang. Bismillah. Lepas, sudah. Melihat reaksinya seperti itu, membuat saya tidak tega. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya melihatnya justru ada rasa iba ya dalam diri saya. Ternyata memang tidak mudah berlepas diri dari belenggu jin. Bisa Anda lihat reaksi yang muncul saat dia diruqyah. Itu mulutnya mangap dan susah sekali untuk ditutup. Terus dia kesakitan sekali. Sepertinya ada energi gaib yang memang berusaha untuk menolak saat dia mencoba mengeluarkan susuk-susuk yang udah tertanam di badan dia itu. Selain itu, dia pun merasa kesusahan menarik susuk yang telah tertanam di bibir juga punggungnya. Terus, ketika tadi kita minta Bu Kartini untuk menyentuh titik-titik di mana susuk itu dipasang, Bu Kartini merasakan seperti ada tarikan, ya, seperti ada magnet yang menarik tangannya, khususnya yang ada di punggung. Itu adalah pengaruh dari jin yang dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui perantara susuk tersebut. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, tebak-tebak. Ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, sekarang dia telah siuman. Saya memang pengaruh yang di bibir tidak terlalu berat ya. Justru saat dia coba narik dari yang di belakang, justru reaksinya malah makin aktif. Capek saya. Kenapa memang? Capek mulut saya, capek. Waktu tadi. Oh, ngerasanya Saya capek. ingat mau tutup mulut saya tapi nggak bisa. Kayak nyedot gitu. Nggak bisa. Terus bertarik-tarik kamu di keluar. Oh, Makanya kata ya. Kalau ini saya berasa sakit. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ustadz Zunaidi kembali mendiagnosanya, dan Ustadz masih menangkap adanya keanehan dalam jiwanya. Terapi ruqyah pun dilanjutkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lagi-lagi jin dalam badannya beraksi, mengakibatkan seluruh tubuh ibu rumah tangga ini bergetar hebat. Seakan tak sanggup mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin dalam raga Kartini semakin kesakitan. Itu saya bantu, itu seluruh badannya panas. Dan anehnya hanya di area kepala sampai pundak itu yang basah, benar-benar basah. Sampai saya itu saat saya lagi berusaha untuk bantuin ngeluarin jin itu, loh kok ini bisa basah ya? Kok ini bisa basah? Oh ternyata memang itu bentuk dari keluarnya energi gaib dari tubuh dia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, telah memberi kesembuhan kepadanya. Semoga kesembuhannya sempurna. Amin. Tradisi-tradisi kesyirikan, amalan-amalan kesyirikan ini seringkali tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Padahal tindak-tindak kesyirikan, ya, ini adalah merupakan satu perbuatan yang bisa menghapuskan seluruh amal seseorang. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Apabila kamu melakukan kesyirikan, maka seluruh amal kamu akan terhapus. Ya, bahkan orang yang melakukan kesyirikan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Apa sih yang dimaksud dengan syirik? Kadang orang mengatakan, oh dia masih sholat, dia zikir, kok disebut syirik? Justru syirik itu adalah ketika seseorang di satu sisi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara di sisi yang lain dia meminta pertolongan kepada jin. Maka tinggalkanlah perbuatan syirik ini sekecil apapun. Insya Allah kalau kita meninggalkan perbuatan syirik,
kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunya wal akhirah. Pemirsa Ruqyah, susuk rupanya termasuk ke dalam bentuk kesyirikan, sesuai dengan yang disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang menggunakan tamimah, maka ia telah berbuat syirik. Susuk kebanyakan tertanam di dalam tubuh, dan seseorang yang menggunakannya biasanya mempunyai ciri-ciri seperti selalu was-was, emosi tidak terkendali, sombong. Dan ternyata ciri-ciri yang telah disebutkan tadi sesuai juga dengan yang dirasakan oleh Kartini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membuatkan sebuah ramuan untuk menetralkan susuk. Kebetulan saudari kita Ibu Kartini ini, beliau dulu tidak mengerti bahwa pasang susuk itu sesuatu yang terlarang, dan sekarang ketika beliau sudah menyadari, beliau ingin melepaskan susuk beserta seluruh pengaruhnya. Pemirsa Ruqyah, inilah wujud daun kelor yang telah ditumbuk halus. Lalu tuangkan minyak zaitun secukupnya. Dan berikutnya masukkan bubuk daun bidara. Aduk hingga bercampur rata. Kemudian bacakan ayat-ayat Ruqyah pada bahan-bahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khasyara. Penetral energi sihir ini nanti ditempelkan di bagian yang pernah pasang susuk, ya, kemudian sebagiannya ditelan atau dimakan, diminum, ya. Kita coba ya. Oke, kita coba ya. Bismillah. Ketika dia mengoleskan ramuan itu ke area bibirnya, Kartini sama sekali belum bereaksi. Akan tetapi, ia kembali reaksi kala mengusap titik di mana terdapat susuk di punggungnya. Melihat dia masih dipengaruhi kekuatan makhluk gaib, Ustadz langsung meruqyahnya kembali. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khasyara. Pas kalian semua. Alhamdulillah, reaksinya semakin lama semakin lemah. Perlahan kesadarannya mulai kembali. Lalu, waktunya mengupas tuntas kasus kedua yang dialami oleh Maman Surahman. Lelaki ini mengaku semakin lama ia semakin tak kuasa menjalani hari-harinya. Aku berlepas diri. Semua deraan kesedihan yang datang tiada henti sejak 10 tahun lalu hampir membuatnya patah arang. Beserta seluruh khodam-khodam. Ditambah lagi, ia kerap merasakan khawatir yang berlebihan. Sering mimpi dikejar-kejar orang dan berubah menjadi pemalas. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ditambah lagi, jin berusaha terus menguasai diri Maman sepenuhnya. Beruntung, dia memilih ruqyah menjadi jalan keluar prioritasnya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Tidak mau mengulur-ulur waktu, Ustadz langsung meruqyah lelaki yang tinggal di sekitaran Cidahu, Sukabumi ini. Saya perintahkan kepada seluruh jin yang ada dalam jasad saudaraku ini, ikutlah kalian bertaubat. Kalian dalam jasad. Sekejap ia sudah bereaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berubah gaya layaknya binatang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluar semuanya. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La fisama laha wallahu sami'un alim. Kini emosinya semakin memuncak. Tenaganya menjadi berlipat-lipat. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Ia mencoba menyerang Ustadz Zunaidi. Minan nuri ilas zulmat. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la. Maman terus mengamuk dan membabi buta, melepaskan kemarahannya kepada siapapun yang ada di dekatnya. Orangnya kan memang pendiam ya, pendiam. Namun saat mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Zunaidi, dia langsung reaksinya menjadi ganas, dia buas. Dia mencoba menyerang siapapun yang ada di sekitar dia. Awalnya saya, ya Allah kok sampai segininya ya. Saya tuh ya dibilang takut ya takut karena badan dia besar, tenaga dia kuat. Awal mulanya karena saya dulu pernah ngisi badan, bisa dibilang itu istilahnya buat kekebalan tubuh gitu. Saudara kita Wawan ini dulunya memang dengan sengaja melakukan ritual-ritual, pernah mengisi tubuhnya dengan tujuan supaya tubuhnya menjadi kebal. Mas Wawan ini pernah berprofesi menjadi seorang supir, sehingga dia merasa butuh mengisi tubuhnya sebagai sarana untuk mengamankan diri dari kejahatan orang lain. Jadi gangguan jin yang ada di dalam tubuhnya itu memang jin yang sengaja dimasukkan dalam tubuhnya untuk tujuan penjagaan. Keluar ya, keluar. Aksi lelaki yang sehari-harinya sebagai pedagang ini semakin aktif saja. Ustadz Zunaidi dan para peruqyah lainnya langsung pasang kuda-kuda. Gangguan atau reaksi dari jin yang ada dalam tubuhnya itu begitu aktif, keras dan garang, karena memang tipikal jin yang dipakai oleh dirinya adalah tipikal jin yang garang, tipikal jin yang digunakan untuk menundukkan orang lain, mengalahkan orang lain. Tapi alhamdulillah ternyata berkali-kali kita buktikan bahwasanya syaitan itu memang lemah, ya, tidak memiliki kekuatan sama sekali kecuali bagi orang-orang yang memang menjadikan dia sebagai pelindung. Awalnya sih dari ini juga dari pekerjaan gitu kan. Istilahnya banyak yang orang bilang supaya dipercaya sama bos gitu, pasang ini. Dan saya lakukan. Itu kan ada seorang guru gitu kan. Istilahnya katanya kamu kan suka kerja keluar gitu, bawa mobil. Biar kamu tadi jalan gak ada apa-apa, misalkan ada istilahnya ada orang-orang iseng mau mukul kamu supaya kamu kebal gitu, kamu tinggal ini aja, tinggal bawa telur sama susu putih, malam-malam datang aja ke rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz tak pantang menyerah dan terus berusaha mengeluarkan jin dalam raganya. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Emang siapa kamu, ha? Siapa kamu, ha? Ayo, keluar. Keluar. Bangun, coba bangun, coba bangun.
Alhamdulillah, setelah berjuang keras berusaha mengembalikan ingatannya, Wawan pun sadar. Istighfar, Kang. Astagfirullah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Pemirsa Ruqyah, Ustadz kembali meruqyahnya. Terapi lanjutan pun dilakukan. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama. Tiba-tiba badannya menjadi lemas, seperti tidak ada daya sama sekali. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa gangguan jin yang masuk ke dalam tubuh saudara kita ini menguasai nafsnya, menguasai jiwanya. Jadi ketika dia berdiri adalah kondisi di mana seseorang itu berada dalam kondisi yang seimbang. Ketika kita ruqyah dia dalam keadaan seperti itu, terus kemudian hilang keseimbangannya, ya, menunjukkan bahwa nafsnya itu terganggu. Jadi gangguan ini mungkin sudah terlampau lama karena beliau ini dulu pernah mengisi tubuh untuk kekebalan, ya. Ini mempengaruhi nafs atau jiwanya. Gitu. Lalu bagaimana saat lagi di ruqyah tiba-tiba dia memuntahkan bercakan darah itu? Ya, itu menunjukkan bahwa syaitan itu sudah lama di dalam tubuhnya. Ya. Insyaallah dengan proses ruqyah ini syaitan-syaitan itu akan keluar dan dia tidak akan kembali lagi jika saudara kita ini tidak melanjutkan tradisi kesyirikan yang sebelumnya dilakukan dan mau menggantinya dengan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan kini ia sudah siuman. Sekarang alhamdulillah badan agak ringan gitu. Yang tadinya napas itu sesak, sekarang udah plong gitu, enakan gitu.